Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu analisis proses bisnis dan tata kelola data pada PT Galactic Supra. PT Galactic Supra merupakan sebuah bisnis outsourcing yang menyediakan layanan brand activation dan marketing sales event. PT Galactic Supra sendiri telah dipercaya oleh beberapa brand ternama untuk bermitra seperti Indofood, Soso, Sari Roti, Aqua, dan beberapa brand ternama lainnya. Next. Selanjutnya, di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Tita Aprilia, dengan NIM 1206230058, dan rekan-rekan saya. Saya Farhan Aditya Darmawan dengan NIM 1204220075 dan selanjutnya ada rekan saya. Saya Aulia Wulandari dengan NIM 12062300. Selanjutnya ada daftar isi, di mana kami akan menjelaskan rumusan masalah, data governance, pengolahan data, dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya, rumusan masalah ini kami akan membahas bagaimana implementasi data governance dapat berpengaruh pada perusahaan. Kedua, apa langkah-langkah utama yang harus dilakukan dalam proses audit. Ketiga, apa peran aset data berkualitas pada perusahaan. Next. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan data governance itu seperti apa, gitu. Data governance merupakan sebuah kebijakan yang ditetapkan pada aset berupa data. Data governance menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola dan menggunakan data secara efisien. Data governance sendiri memiliki komponen utama berupa people, proses, policy, teknologi. Secara singkat, data governance dapat membantu sebuah perusahaan untuk mengambil keputusan yang strategis terhadap aset data yang dimiliki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah pada proses pengumpulan data. Pada kali ini proses pengumpulan data ini kita laksanakan secara wawancara dengan salah satu pihak PT Glatik, yaitu untuk pembahasan wawancara ini adalah terkait data quality dan permasalahan existing yang sedang terjadi pada perusahaan. Informasi yang kita dapatkan melalui wawancara ini kita akan gunakan untuk mengidentifikasi situasi pada perusahaan dan solusi untuk hasil identifikasi dan untuk perbaikan yang tepat. Selanjutnya untuk strategi dan perencanaan di sini saya akan menjelaskan ada dua poin yaitu definisi tujuan dan kebijakan. Untuk definisi tujuan sendiri, tujuan implementasi data governance ini pada studi kasus adalah untuk memastikan stabilitas data quality pada perusahaan. Dengan data quality yang tinggi dapat berpengaruh pada strategic planning yang akurat pada perusahaan. Untuk kebijakan sendiri, kebutuhan perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas data karena adanya data depth mengharuskan sebuah perusahaan untuk memangkas 80% tenaga kerja administrasi dalam mengatasi permasalahan redundansi data yang tinggi. Selanjutnya ada untuk pengelolaan data sendiri. Pada PT Glatik Supra menggunakan aset data sebagai acuan utama untuk mengambil keputusan bisnis atau keputusan untuk perkembangan internal. Adanya aset data yang berkualitas tinggi sangat diperlukan untuk keputusan yang akurat, terutama pengelolaan data pada PT Glatik Supra dilakukan dengan manual oleh pihak administrasi data menggunakan Excel. Pengelolaan data menggunakan Excel ini tidak menutup kemungkinan untuk misentry pada data. Namun dengan adanya responsibility setiap pihak administrasi data, hal tersebut dapat meminimalisir adanya misentry. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silahkan. Pada proses wawancara, kami mendapatkan insight mengenai bagaimana perusahaan memanfaatkan data dalam kegiatan bisnisnya. Berdasarkan penilaian skala 1 sampai 10, perusahaan memberikan nilai 10 yang menunjukkan bahwa data memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan menggunakan data sebagai acuan utama dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Dengan data yang akurat dan terkelola dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta menghasilkan keputusan yang memiliki dampak tinggi bagi perkembangan bisnis ke depannya. Next. Pada tahap
evaluasi dan monitoring, fokus utama berada pada aspek kebijakan dan prosedur pengelolaan data di PT Gratik Supra. Perusahaan perlu menyusun dan mendokumentasikan kebijakan tata kelola data secara lebih terstruktur berdasarkan aset data yang dimiliki. Dokumen kebijakan tersebut mencakup standar data entry, prosedur validasi, serta quality check, terutama pada data yang berada di bawah standar kualitas. Selain itu, penyempurnaan dan standarisasi SOP pengelolaan data di seluruh unit kerja perlu diterapkan secara konsisten guna mengurangi perbedaan interpretasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar data. Next. Berdasarkan hasil audit data governance, dapat disimpulkan bahwa perusahaan masih menghadapi kendala berupa redundansi data. Permasalahan ini berdampak pada hilangnya sekitar 80% tenaga kerja administrasi yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap alur data yang masuk secara masif. Melalui audit pada aspek data quality, perusahaan dapat memperoleh insight terkait aktivitas yang memiliki nilai tinggi maupun rendah, serta mengetahui penyebab utama dari permasalahan tersebut. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.